1 sampai 10, 1 to 10. I think we need a microphone. Someone with a loud voice. She looks very shy. Suara yang besar, tolong. Ada yang sudah dapat ayatnya, Keluaran pasal 3? Just read it, Andre. Can you read it? Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir." Moses is doing his own thing in the wilderness. Musa melakukan pekerjaannya dia sehari-hari di padang belantara. God appears and says, "Take off your shoes, you're standing on holy Tuhan ground." menampakkan dirinya kepada Musa dan bicara pada Musa, "Tanggalkan kasutmu karena di mana engkau berpijak itu tempat yang kudus." Moses is simply a recipient of a covenantal promise that God makes to save the people of Israel. Musa secara sederhana menerima janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Moses is simply invited to join God in what God is doing for the children of Israel. Musa secara sederhana diundang untuk bergabung bersama Tuhan terhadap janjinya Tuhan kepada bangsa Israel. Another example from the scriptures where God reaches out with a covenantal promise is Abraham. Dan itu adalah contoh di mana Tuhan menjangkau kepada orangnya, dan sama halnya pada waktu Tuhan menjangkau Abraham. And I know Novi shared about that last night. Dan tadi malam Novi sharing tentang hal itu. I will make you into a great nation. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. A promise, a covenant that God is initiating and making with His people. Suatu janji, suatu perjanjian di mana Tuhan membuat dengan umatnya. I will make you and you and you into a great nation. Aku akan membuat engkau dan engkau menjadi suatu bangsa yang besar. The people were simply recipients of the promises that God was making. Dan orang-orang secara sederhana menerima janji Tuhan tersebut. And they're just two stories from the scriptures where God is looking for people to join with Him to receive the promises He's making. Dan itu dua cerita yang sederhana di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan menjangkau menjangkau orang-orang untuk mengadakan perjanjian dengan umatnya. So what does that have to do with us sitting in this room today? Terus apa hubungannya dengan kita yang ada di dalam ruangan ini? Again, what we need to understand is at our very beginnings in Youth with a Mission. Sekali lagi yang kita perlu mengerti adalah di awal, di permulaan, dimulainya WAWEM. Back in 1956, this young American teenager had a visit from God. Kembali ke tahun 1956, seorang pria Amerika yang masih muda menerima visi dari Tuhan. And he saw a vision Dan dia melihat visi. of waves. Just press it once more. He saw waves. Dan dia melihat gelombang, dia melihat ombak. Press it once more. Oh, too fast. Go back one. I want you to see this. Press it once. Press just once. Oh, back to the waves. Oh, back to the waves. Press once.
masih sangat muda ini menerima kunjungan dari Tuhan. God sharing His heart for the least, the lost, and the lost. Allah membagikan hatinya untuk yang terhilang, yang terkecil. God's desire for the all people, all nations, all tribes, all tongues to come to know Him. Tuhan membagikan hatinya kepada semua orang, tentang semua orang, And semua suku dan bangsa. Lauren was simply the recipient of God's heart and God's promises. Dan Loren secara sederhana menjadi penerima daripada janjinya Tuhan tersebut. And do you know that is what YWAM is all about? We are a response to God's heart. Dan tahukah saudara, itulah kita sebagai YWAM merespon apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. What you and I need to understand is our family, our tribe was birthed in the heart of God. Yang kita perlu mengerti adalah keluarga kita, suku kita ada di dalam hatinya Tuhan. YWAM started not because Lauren Cunningham had a dream, YWAM dimulai bukan karena Loren Cunningham punya mimpi, not because Lauren Cunningham had a vision. bukan karena Loren Cunningham punya visi. It started in God's heart and God reaching out, Itu dimulai dari hatinya Tuhan dan Tuhan mulai menjangkau, looking for someone who was listening, available, obedient. mencari seseorang yang bisa mau mendengarkan, yang bersedia, yang mau taat. And this covenantal God invited Lauren into the journey called Youth with a Mission. Dan di dalam perjanjian Tuhan, Tuhan mengundang Loren di dalam perjalanan yang disebut perjalanan Youth with a Mission. So you and I are part of something that is in God's heart. Jadi saudara dan saya adalah bagian dari sesuatu yang ada di hatinya Tuhan. And that's what we need to understand in the midst of this journey. Itulah yang kita perlu mengerti di dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan ini. That God is the one who initiates His heart, His covenants. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berinisiatif untuk memulai perjanjian dengan kita. And He simply invites us to partner with Him. Dan Tuhan secara sederhana mengundang kita untuk bermitra bersama dengan Dia. The amazing thing about covenants, Hal yang luar biasa tentang perjanjian. just like Moses when he saw the burning bush, Sebagaimana Musa dia melihat api dari semak belukar, is that covenants are built on holy ground. adalah suatu perjanjian yang dibangun di atas tanah yang kudus. Those times where God is sharing His heart, whether it's in our own quiet times or in a corporate prayer time, are holy moments, holy encounters with God. Itu adalah hatinya Tuhan yang diberikan kepada kita, entahkah kita pada waktu saat duduk pribadi atau waktu bersama. Itu adalah tempat di mana kita menerima di tanah yang kudus. They are destiny-defining encounters with a living God. They are destiny-defining encounters with a living God. Boleh yang bantu? Up there, just the next one. There. Oh, oke. Itu adalah waktu di mana waktu yang menentukan tujuan kita. And what you and I need to understand, just like Moses in the burning bush or Abraham looking up at the stars, Itulah yang kita perlu mengerti, sebagaimana Musa melihat api dari semak belukar, atau sebagaimana Abraham yang menerima Tuhan, menerima janji Tuhan. I am calling you, Moses. Dan Tuhan bicara, aku memanggil engkau Musa. I shall make you into a great nation, Abraham. Dan Tuhan bilang kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, Abraham. I am calling you, Lauren, and Youth with a Mission to go to the all. Dan Tuhan bilang, aku yang memanggil engkau, Loren, dan Youth with a Mission untuk pergi. What we need to understand in those encounters, Apa yang kita perlu mengerti adalah they are destiny-defining moments ada suatu tujuan yang menentukan waktu tersebut, that has generational implications. dan dampaknya, implikasinya adalah kepada generasi berikutnya. You and I are part of a story that has generational implications. Saudara dan saya adalah bagian dari jurnal tersebut yang dampaknya terhadap generasi berikutnya. And in Youth with a Mission, we have a corporate covenantal story. Di dalam YWAM kita memiliki cerita bersama yang bersifat perjanjian. That is our very beginning, our
pada awalnya itu adalah DNA-nya kita. It doesn't matter if we're in Indonesia, Kona, Hawaii. It doesn't matter where we are in Waiwan. Itu nggak peduli apakah di Indonesia, di Colorado Springs, atau di Hawaii. It doesn't matter if we're in a pioneering team in Pontianak or in Jimbaran. Nggak peduli apakah ada di Sentani, di Makassar, atau di Surabaya. We are part of a covenantal story. We've been called into it. Kita adalah bagian dari perjalanan dengan Tuhan, perjanjian bersifat bersama. And what we need to understand is Waiwan was birthed out of those God moments. Dan apa yang kita perlu mengerti, Waiwan itu lahir dari waktu-waktunya Tuhan yang seperti ini. You know, sometimes we don't realize we're standing on holy ground. Kadang-kadang kita nggak sadar kita ini berdiri di atas tanah yang kudus. It doesn't feel so holy or significant. Kadang-kadang kita merasa kayak rasanya nggak kudus atau nggak rasanya nggak penting. As a matter of fact, it just feels like another meeting, youth with a meeting. Kadang-kadang faktanya kita merasa seperti, aduh ini seperti meeting-meeting biasa, seperti pertemuan-pertemuan biasa. It doesn't feel destiny defining. Kita tidak merasa seperti ada tujuan yang didefinisikan. But you and I are part of a journey with God, of God's heart, of God's covenant to youth with a mission. Tetapi saudara dan saya adalah perjanjian bersama yang lahir dari hatinya Tuhan. We have a shared heritage, a shared narrative story of our history of the covenant of God. Kita adalah warisan kita memiliki warisan bersama yang diberikan kepada kita. Kita memiliki perjanjian yang diberikan kepada kita. And the DTS is at the heart of that. Dan DTS itu bagian daripada hatinya Tuhan tersebut. And what you and I need to understand is that corporate story, that corporate covenant is where we have the power to act. Dan apa yang bagian kita lakukan bagian daripada perjalanan atau journey bersama tersebut untuk kita bertindak, untuk kita mengambil tindakan. The power to do what we do rests on the foundation that we have heard God's voice and we have obeyed. The power to act, to do what we do, comes from hearing God's voice and obeying. Kuasa untuk kita melakukan apa yang kita lakukan itu berasal dari mendengar suara Tuhan dan mentaati suara Tuhan. In Waiwan and in the DTS. Di Waiwan di DTS. The next one. Berikutnya. Again, this story is go back. It's what shapes what we do, why we do what we do. Ya, di Waiwan dan di dalam DTS sekali lagi ini yang membentuk kita, siapa kita dan apa yang kita lakukan. Again, these covenantal destiny-defining moments. Sekali lagi perjanjian bersama ini menentukan tujuan bersama. God's word to us from our very foundations Firman Tuhan yang diberikan kepada kita dari awalnya is why we do what we do. adalah kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Our vision, our values shape us as a family. Why we do what we do. Visi yang kita punyai, nilai-nilai yang kita punyai itu membentuk apa yang kita lakukan, kenapa kita melakukannya. And our strength lays in an unyielding compromise to staying true to the things God has said. Dan kekuatan yang kita punyai itu bergantung kepada perjanjian yang tidak bisa dikompromikan. And do you know our founders, Lauren and Darlene, understand that? Dan tahukah saudara, Lauren dan Darlene pendiri Waiwan ini mengerti hal tersebut. And that's why they are traveling around the world doing DNA conferences. Itu sebabnya mereka keliling di negara-negara untuk mengadakan konferensi DNA. Darlene says, and I quote this, Darlene mengatakan dari saya kopi dari apa perkataannya Darlene. Ya, kemana DTS pergi, kesanalah misi itu. we as youth with a mission will only be as strong as our DTS. Kita sebagai biasa anak-anak muda di mission menjadi kuat sebagaimana DTS itu kalau DTS itu kuat. Well, let me word it a little bit different. Ya, izinkan saya mengatakan dengan sesuatu sedikit berbeda. Our tribe, our family will only be as strong as the words of the Lord to us in our story. Keluarga kita,
kita menjadi kuat kalau firman kita berpegang kepada firman Tuhan yang diberikan kepada kita. We will only be as strong in YWAM Indonesia as we stay true to the word of the Lord in our corporate story. Kita bisa menjadi kuat, hanya bisa menjadi kuat di YWAM di Indonesia kalau kita berpegang teguh, berpegang kuat kepada firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Lawrence says this. Lauren mengatakan ini. DTS adalah fondasi dalam YWAM, batu penjuru dari misi. If you want YWAM Indonesia to be strong, Kalau kita mau YWAM Indonesia menjadi kuat, if you want YWAM Surabaya or YWAM Manado to be strong, kalau kita mau YWAM Surabaya atau YWAM Manado menjadi kuat, it will only be as strong as your commitment to the word of the Lord from our itu past. hanya bisa terjadi kalau kita memiliki komitmen yang kuat terhadap janji yang diberikan Tuhan kepada kita pada awalnya. And that is why the DTS is the heartbeat of our mission. Itu sebabnya DTS itu menjadi hatinya, detak jantungnya di badan misi kita. The DTS is where we pass on our vision, our values, our commitment to why we do what we do. DTS adalah sesuatu yang kita lanjutkan, kita teruskan nilai-nilai, visi, komitmen kita kepada generasi selanjutnya. And especially as we look at where we are not, when we're looking at pioneering, why our DTSs must be strong. Khususnya kalau kita melihat di mana belum adanya orang-orang yang misionaris tersebut, itu sebabnya kita perlu memperkuat DTS kita. The DTS may not look like it's a covenant, DTS mungkin kelihatannya bukan seperti suatu perjanjian, but what we need to understand is that DTS is the template, it's the pattern of why we do what we do. tetapi yang kita perlu mengerti DTS itu sebagai suatu kerangka yang kudus yang dipercayakan kepada kita. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? The DTS is the platform of how to move forward. DTS adalah suatu platform kenapa kita bergerak maju. And with the DTS comes a responsibility for all of us to ensure its quality. Dan itu sebabnya DTS itu tanggung jawab kita bersama untuk memastikan kualitas DTS yang ada. So even if you're in FM or Mercy Ministry, Sekalipun pelayanan kita di Mercy Ministry atau di Frontier Mission, or you have a children's home, atau kita punya pelayanan rumah, or you have a boat, atau kita punya pelayanan kapal, the DTS is not just a place, oh, let's run it so we can recruit staff. DTS itu bukan satu-satunya tempat tujuan punya alasan motivasinya, ayo buat DTS supaya dapat staff sebanyak-banyaknya. The DTS is not something, oh, let's run it so we get finances for our DTS base. itu bukan alasan tujuan, ayo buat DTS supaya ada uang masuk bagi base. The DTS is who we are. DTS itu siapa kita adanya. You know, so often, this is what I see as I travel around the world. Seringkali ini yang saya lihat pada waktu saya berkeliling ke banyak negara. Oh, yeah, Andre, I'm staffing DTS because I don't know what else to do. Seperti ini, Elena, saya jadi staf DTS karena saya nggak tahu habis mau lakukan apa selesai DTS. I'll just staff DTS until I get my real calling and then I'll do the ministry. Saya mau jadi staf DTS sampai saya mengerti panggilan utama saya, panggilan Tuhan buat saya itu apa. Saya jadi staf DTS dulu. Oh, Andre, I don't know what to do at our base. Saya tidak mengerti apa yang saya lakukan di base ini. We're pioneering. Kita base perintisan. We only have 3 staff. Kita cuma punya 3 staf. I know what we'll do. Saya tahu apa yang harus kita lakukan. We'll run a DTS to get more staff. Ayo kita buat DTS supaya dapat staf lebih banyak lagi. Who will lead the DTS at our base? Who will lead the DTS at our Siapa yang base? akan mimpin DTS di base kita? Oh, this person in the kitchen. They finished working in the kitchen. Can you go and lead the DTS? Off you go. Orang ini yang jadi staf di bagian dapur, kayaknya sudah selesai tentang menjadi dapur. Kita tunjuk dia aja sebagai kepala sekolah DTS yang baru. Our DTS is turned into this, I don't even know how to put it, this program that we like a factory where we turn out workers and we turn out people to help us in the real ministry. FM, Mercy Ministry,
kalau seperti ini kelihatannya DTS itu seperti pabrik yang mencari pekerja-pekerjanya untuk supaya pabriknya itu nggak berhenti, jalan terus. Nah, akhirnya dari pekerja-pekerja tersebut dikirim ke FM, Basic Ministry, kirim ke kapal, MBM dan lain sebagainya. The DTS was birthed on holy ground, God's heart for the lost, the least, and the last. DTS dibuat di tempat yang kudus untuk tujuan menjangkau kepada yang the lost, the least, the last. So many of us have turned the DTS into what I can get, how I can grow, how I can be changed. Banyak kali DTS memiliki pemikiran seperti ini. Berapa banyak yang saya bisa punya, berapa banyak yang saya bisa dapatkan, dan lain sebagainya. Oh, it's all about my inner healing, my identity. Banyak berpikir itu tentang supaya saya memiliki, saya disembuhkan, inner healing dan lain sebagainya, identitas saya dipulihkan. Now, does God work in DTS on our identity and inner healing? Yes. Ya, of course. hal-hal tersebut bekerja terjadi di dalam DTS, inner healing, identitas yaitu terjadi di DTS. But God's covenant, God's heart that He invited YWAM into, Tetapi perjanjiannya Tuhan yang Tuhan mengundang YWAM masuk ke dalam perjanjian Tuhan tersebut was always to the lost of Indonesia. selalu tujuannya, goal akhirnya itu kepada yang terhilang yang ada It orang-orang was Indonesia. always to the people groups in Indonesia. Itu selalu pada orang-orang yang ada di Indonesia. It was always to the hurting of Indonesia. The hurting. Hurting. Oh, itu selalu kepada orang-orang yang terluka di Indonesia. So do you see why when Indonesia, you must take with all seriousness the DTS. Itu sebabnya YMS Indonesia kita perlu sungguh-sungguh dengan serius mengambil berbicara atau memikirkan tentang DTS ini. You know, we need to start to see our founding fathers and mothers going back, leading DTSs. Kita harus bisa berhenti, jangan sampai Loren dan Darlin pendiri YM ini untuk kembali memimpin DTS lagi. You know, we need to start to see it. That's why I appreciate someone like Ruland. He carries the DTS with such passion in his heart. Itu sebabnya saya sungguh-sungguh menghargai karena dia membawa beban semangat atau passion DTS itu. He understands it is our covenantal story. Dia mengerti itu DTS adalah cerita perjanjiannya Allah dengan kita. Because God has given YWAM an anointing to run DTS. Karena Tuhan sendiri yang memberikan pengurapan kepada YWAM itu pengurapan apostolik. We've been given an apostolic anointing. Kita diberikan pengurapan apostolik. In Exodus chapter 40, verse 15, Di Keluaran pasal 14 ayat 15. Moses is told to go and anoint Aaron and his sons, set them apart for the priesthood. Musa diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Harun dan anaknya, dipisahkan karena mereka dikhususkan untuk suatu tugas tertentu. And what does he anoint them with? Dan mereka diurapi dengan apa? Oil. Dengan minyak. Oil symbolized authority being set apart. Minyak itu adalah simbol tentang yang bicara tentang otoritas yang dikhususkan. An apostle, what's the definition of an apostle? What's an apostle? Definisi rasul itu apa? Ones who are sent. Seseorang yang diutus, Being set apart and being sent. dikhususkan dan diutus. Youth with a mission has an anointing to be set apart and sent. Youth in a mission itu dikhususkan, disendirikan untuk diutus keluar. We are the sent ones to go to the all, to the least, the lost, and the last. Kita semua dikhususkan, diurapi untuk pergi kepada semua. And I want to finish with just a couple of points, and then we're going to somehow respond. Saya akan mengakhiri dengan beberapa poin. Sesudah itu kita akan ada waktu dari aplikasi. In Acts chapters 1 to 3, Di dalam Kisah Para Rasul 1 sampai 3, it's often called the apostolic age. itu seringkali disebut zamannya Kisah Para Rasul. In Acts chapters 1 to 3, we see the coming of the Holy Spirit. You shall be my witnesses. Di
dalam Kisah Para Rasul 1 sampai 3 kita melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan. We see the empowering of the apostles, the disciples, to preach the word. Kita melihat bagaimana para rasul dan murid-murid diberdayakan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. We see the church growing at an extraordinary rate in the first 3 chapters of Acts. Di dalam 3 pasal pertama di Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana gereja mula-mula bertumbuh dan berlipat ganda. In Acts chapter 2 verse 41, we see 3,000 people were added in one day to the Di church. dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 kita melihat dalam satu hari ada sekitar kurang lebih 30.000 orang percaya baru. How many of you would like to see 3,000 Berapa banyak people respond dan in kita one bisa day? mau melihat How many? 30.000 orang merespon Injil. Or 5 of us, good. Hanya 5 orang yang mulai itu terjadi. Let's see again. How many would Berapa like to banyak see yang that? mau melihat hal itu terjadi? Kisah 2 ayat 1. Ooh, we are no different to the apostles. Kita bukanlah orang-orang yang berbeda daripada para rasul tersebut. YWAM has been anointed, appointed to the least, the lost, and the last. YWAM sudah diurapi, ditetapkan untuk pergi kepada the lost, the least, dan the last. So what are some of the things we can draw from Acts 1 to 3? Kira-kira apa saja kita bisa ambil dari Kisah Para Rasul 1 sampai 3? So let's just look at a couple of those things. Mari kita melihat hal tersebut. Kisah Rasul 1 sampai 3. Manusia telah ditawan oleh Allah. Pewahyuan dari Tuhan yang membawa kepada transformasi. We see in those passages in Acts there was a hunger and a thirst for God. Kita melihat di pasal-pasal awal tersebut orang-orang haus dan lapar akan Tuhan. There was a hunger for encounters with the living God. Ada suatu rasa lapar untuk berjumpa, mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup. How hungry are you? Seberapa besar rasa lapar saudara? I'm not talking about for nasi goreng and rice and butter chicken. Saya nggak berbicara soal nasi goreng atau ayam Roti. goreng atau roti. How hungry are you personally sitting there right now for the things of God? Seberapa lapar rasa lapar saudara untuk duduk menerima mendengarkan dapatkan Tuhan? How thirsty are you in your times alone with God to say, God, here I am. Seberapa haus saudara memiliki waktu pribadi dengan Tuhan mengatakan Tuhan ini saya. How can I join you today in the things you're doing? Dan bertanya Tuhan bagaimana saya bisa bergabung dengan Engkau hari ini dengan apa yang ada di hatimu. Because God is looking for people to join with Him. He is a covenantal God. Karena Tuhan itu menantikan orang-orang yang mau bergabung dengan Dia. Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki perjanjian. And that's why in the DTS we have this community where we want people to be hungry and thirsty for God. Itu sebabnya di DTS kita ini seperti suatu komunitas yang memiliki orang-orang yang memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Not just for inner healing. Bukan hanya untuk inner healing. Andre, Bukan hanya untuk sayang-sayang. But God, what is in your heart? What are you saying? Tetapi bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang ada di dalam hatimu? I want to know you and I want to make you known. Aku mau mengenal Engkau dan aku mau membuat Engkau dikenal. And we see that when people encounter God, there is a release of apostolic anointing. Dan kita melihat pada waktu orang memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada karunia kerasulan yang dirilis kepada orang tersebut. When 3,000 were added in one day, 3.000 ditambahkan jumlah dalam satu hari saja. there was a release of a vision of who God Ada was. suatu hal yang dirilis dari visinya Tuhan. There was a response to the revelation of who God was. Ada respon terhadap siapa Tuhan itu dan apa yang Tuhan mau. And that's why again our DTSs should be these communities where there is room for the Holy Spirit to bring revelation and conviction and empowering. Itu sebabnya DTS adalah sudah menjadi tempat atau komunitas di mana ada tempat, ada ruangan di mana Roh Kudus bisa dicurahkan, diberdayakan dan dirilis.